急切地钻入我的皮肤。可这是什么东西？就是它的，是活性。正和那金属板有关。看来果冰焰以后就叫冰甲了。300单位，那是你培育借主巅峰虎甲重组。是主人。100万借主军团的开始。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-166. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng berhadapan melawan sang Dewa Api, yang pada akhirnya sang Dewa Api tersebut memutuskan untuk meledakkan tubuhnya sendiri karena sudah tidak memiliki banyak waktu untuk bertarung melawan Lo Feng. Yang ledakan tersebut setara dengan ledakan supernova mengakibatkan banyak mayat serangga Zerg yang juga hancur akibat ledakan itu, yang memberikan Wulongshar kerugian sampai 10 juta logam campuran. Dan setelah itu pun Lo Feng diadili oleh Yanzu karena Lo Feng yang telah dituduh merekayasa penyerangan dari sang Dewa Api dan mencoba untuk mencuri barang yang berada di Wulongshar mereka, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yanzu yang mencoba untuk melihat ingatan Lo Feng. Tetapi Lo Feng melarangnya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan mengizinkan siapapun melihat ingatannya karena hal itu bisa berpotensi bagi Yanzu untuk menghapus ingatan Lo Feng dan juga menghancurkan kekuatan mental Lo Feng dari dalam yang membuat Lo Feng nantinya tidak akan menjadi seorang jenius seperti sekarang. Yanzu pun merasa marah karena Lo Feng yang mencoba untuk melawannya dan Yanzu mencoba untuk memaksa Lo Feng, tetapi di saat itu adanya Long Jue yang menghentikan Yanzu dengan mengatakan kalau apa yang dikatakan Lo Feng benar. Jika Yanzu mencoba untuk melihat ingatan Lo Feng, maka hal itu akan bisa memberikan kerugian yang buruk kepada Lo Feng, apalagi ingatan seseorang merupakan sesuatu yang rahasia. Dan di sana juga Lo Feng langsung mengancam kepada Yanzu bahwasannya ia akan melaporkan tindakan Yanzu yang mencoba untuk membuat dirinya bersalah atas kasus yang bahkan tidak ia lakukan, yang dimana Lo Feng mengancam kepada Yanzu kalau ia akan melaporkan hal ini kepada gurunya yaitu Master Truyan dan juga Master 9 Pedang sekaligus pemimpin dari Istana Tianxi. Mendengar hal itu membuat Yanzu kaget karena tak menyangka Lo Feng mengenali Master 9 Pedang dan juga pemimpin Istana Tianxi. Walaupun Yanzu sedikit tertekan dengan ancaman Lo Feng barusan, tetapi Yanzu tetap menahan Lo Feng, yaitu dengan ia yang mengikat Lo Feng dan tidak boleh Lo Feng pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan Yanzu akan mencoba untuk pergi ke tempat dari kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan di sana. Setelah Yanzu pergi dari sana, Long Jue pun menenangkan kepada Lo Feng bahwasanya Lo Feng akan baik-baik saja karena jika benar cerita Lo Feng, yaitu Lo Feng yang telah mengalahkan sang Dewa Api menggunakan kristal api, maka kemungkinan masih ada bekas ledakan tersebut. Sambil menunggu penyelidikan Yanzu, Lo Feng pun pergi ke dunia virtual untuk berbicara kepada gurunya dan juga melaporkan situasi yang sedang terjadi. Yang singkatnya Master Truyan telah memahami situasi Lo Feng dan juga di sini Lo Feng bertanya kepada Master Truyan kenapa Yanzu mencoba untuk menjebaknya, karena di sini Lo Feng yang baru pertama kali bertemu dengan Yanzu, tetapi Yanzu seakan memiliki dendam kepada dirinya. Master Truyan pun memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya ini merupakan karena kesalahan dirinya, yaitu karena Yanzu yang membenci Master Truyan. Master Truyan menjelaskan kepada Lo Feng terlebih dahulu background cerita dari Yanzu, yang dimana Yanzu ini merupakan putra dari jenius besar Battle X Colosseum, yaitu Master Shihuo, yang dimana
mana karena Master Shihuo merupakan jenius yang berbakat membuat ia memiliki harta peningkatan kekuatan yang melimpah dan harta itu diberikan kepada Yanzu yang agar Yanzu bisa berkembang mengikuti jejak ayahnya. Tetapi karena hal ini justru membuat Yanzu perkembangannya menjadi biasa-biasa saja karena selalu mendapatkan dukungan dari ayahnya yang membuat Yanzu tidak berjuang dengan caranya sendiri yang membuat keterampilannya menjadi standar-standar saja dan bahkan tidak bisa disebut sebagai jenius. Yang hal itu justru membuat sifat dari Yanzu yang semakin arogan dan juga memandang rendah orang lain. Dan di saat adanya orang yang dapat melampaui kejeniusan dari Yanzu seperti Master Truyan dulunya, Yanzu ini langsung mencoba untuk menantang Master Truyan. Tetapi dari semua tantangan duel tersebut, Yanzu ternyata tidak pernah mengalahkan Master Truyan, mengakibatkan dendam dari Yanzu semakin besar kepada Truyan. Tetapi Yanzu tidak bisa untuk melakukan apa-apa kepada Truyan yang pada akhirnya Yanzu pun memutuskan untuk mengalihkan dendamnya kepada muridnya Truyan yaitu Lo Feng. Tetapi di sini Master Truyan menenangkan kepada Lo Feng bahwasanya virtual company mereka akan melindungi Lo Feng. 却拿我没办法，只好拿天才。二来，他恨我，可惜没找到罗峰设局杀人的证据。 Tak lama kemudian, Yanzu kembali ke tempat mereka yang di sini ternyata Yanzu bersama dengan para bawahannya tidak melakukan penyelidikan mereka dengan benar, yang bahkan di sini mereka telah membuat bukti palsu untuk menjebak Lo Feng lagi. Yang di sana pun Yanzu langsung menuduh kepada Lo Feng bahwasanya Lo Feng telah mengarang cerita yaitu dengan Lo Feng yang mencoba untuk menyerang sang dewa api dari belakang. Tetapi Lo Feng langsung tidak membenarkan hal tersebut. Tetapi Yanzu tetap memojokkan Lo Feng dengan di sini Yanzu yang akan mengurung Lo Feng ke penjara bintang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Master Truyan muncul di sana membuat Yanzu kaget. 明明是你擅自扣押我们，放了他。Yang di sini Master Truyan ingin membebaskan Lo Feng atas perintah dari suruhan virtual company mereka yaitu Master Yomo yang melalui sebuah surat yang telah dituliskan oleh Master Yomo untuk Yanzu. Yang surat itu berisikan pengancaman kepada Yanzu yang dimana Yanzu harus membebaskan Lo Feng karena Yanzu sendiri yang tidak bisa membuktikan kalau Lo Feng yang benar-benar bersalah. Yang di sana juga Master Truyan merendahkan Yanzu karena selama pertarungan mereka dulu Yanzu sering kalah dengan dirinya, bahkan sampai dihukum oleh ayahnya Yanzu karena Yanzu yang telah mengecewakan. Karena di sini Yanzu yang telah merasa malu dan tidak bisa menjebak Lo Feng akibat backingan dari Master Yomo sebelumnya, Yanzu pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sayangnya di sini Master Yomo tidak ditunjukkan bagaimana versi dari Donghuanya cuy, hanya berbentuk surat saja yang berasal dari Master Yomo. Kemudian pun kita berpindah kepada Yanzu yang kini tampak ia kesal karena telah gagal menjebak Lo Feng, dan di sini Yanzu pun memiliki ide untuk balas dendam kepada Lo Feng yaitu dengan akan menghancurkan planet buminya Lo Feng. 不愿杀你，反而将我打入地府。 dengan menyuruh kepada bawahannya untuk menaruh bahan peledak ke planet bumi agar planet tersebut hancur. Berpindah kepada Lo Feng, di sini Lo Feng telah mendapatkan 300 unit dari serangga Zerg yang intinya 30 juta maya serangga Zerg yang digabungkan dengan kompensasi dari bintang Star Wulong yaitu akibat penyerangan dari Dewa Api sebelumnya. Yang di sini juga Long Jue memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya pihak dari virtual company mereka telah melakukan penyelidikan untuk mencari tahu dari mana mata-mata yang telah menyerang Lo Feng sebelumnya. Dan sambil menunggu penyelidikan tersebut, Lo Feng pun akan mencoba untuk melakukan penjelajahan di tempat dari gunung sampah untuk mencari harta karun bersama dengan dua pengawalnya Long Jue yang kali ini keamanannya Lo Feng akan diperketat dengan Lo Feng yang akan diawasi oleh kamera pengawas untuk mencegah adanya penyerangan sebelumnya terjadi lagi. Lalu Lo Feng pun pergi menggunakan pesawat milik dari Long Jue untuk melakukan penjelajahan ke gunung sampah yang sambil perjalanan tersebut Lo Feng pun memutuskan untuk pergi ke dunia internalnya untuk melakukan pembentukan dari pasukan serangga Zerg-nya. 300单位，那以培育蟹主巅峰虎甲重组，
yaitu dengan Lo Feng yang bertemu dengan Alina menyuruh kepada Alina untuk memulai pembentukan dari pasukan serangga Zerg mereka, yang di sini Lo Feng telah menunjukkan adanya 300 unit dari serangga Zerg yang membuat Alina merasa puas karena jumlah sebanyak ini maka mereka kemungkinan akan bisa membentuk 3 juta pasukan serangga Zerg. Lo Feng memahaminya, Lo Feng pun menyuruh kepada Alina untuk memulai pembentukan pasukan serangga Zerg tersebut. Alina menerima tugas itu dan ia pun langsung memulai pembentukan dari pasukan serangga Zerg. 百万介入军团的开始。 Singkatnya, Alina telah berhasil membentuk satu pasukan serangga Zerg, yaitu serangga pasukan lapis baja. Hal ini pun membuat Lo Feng merasa puas karena dengan adanya pasukan serangga Zerg ini, Lo Feng akan bisa membuat pertahanannya semakin kuat di planet bumi mereka. Tetapi tak lama kemudian, Lo Feng tiba-tiba saja merasakan adanya sesuatu energi yang memanggil dirinya, yang Lo Feng pun seketika menyuruh kepada pihak pesawat untuk berhenti. Yang di sini membuat Lo Feng menjadi penasaran dan menyuruh kepada pihak pesawat untuk mengantarkan dirinya ke gelombang energi yang memanggil Lo Feng. Yang perasaan ini begitu aneh Lo Feng rasakan karena Lo Feng merasakan perasaan ini seperti sedang membakar dirinya dari dalam. Singkat cerita, Lo Feng pun telah menemukan lokasi yang telah memanggil dirinya. Tetapi dua penjaga dari Star Wulong tampak mereka berdua yang sudah sangat kelelahan karena mereka yang telah melakukan perjalanan panjang. Lo Feng pun tidak mempermasalahkan mereka, yang di sana Lo Feng memperbolehkan kepada mereka untuk beristirahat dan Lo Feng akan pergi melakukan penjelajahannya sendiri. Lo Feng pun mencoba untuk mencari tahu dari mana gelombang kekuatan yang memanggil dirinya, dan di sana Lo Feng menemukan adanya sebuah cairan berwarna hitam yang mencoba untuk mendekati Lo Feng, tetapi Lo Feng dengan segera melindungi dirinya dengan Rotary Beam Cloud, yaitu dengan Lo Feng yang membuat pelindungan. 我的好像要急切地钻入我的皮肤，可这是什么东西？就是它的，是活性。 Tak disangka cairan hitam tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mencoba menerobos masuk ke dalam Rotary Beam Cloud dan mendekati Lo Feng. Lo Feng merasakan kalau cairan hitam ini entah mengapa ingin mencoba untuk bergabung bersamanya. Yang di sini Lo Feng pun sadar hal ini karena Lo Feng sebelumnya yang telah memahami sebuah logam yang waktu itu telah ditemukan oleh Shu Xin, yang membuat tubuhnya Lo Feng seperti logam yang dapat memanggil logam lainnya. Babata menyadari kalau cairan hitam ini bukanlah sebuah logam biasa, melainkan sebuah logam eksotis yang berasal dari era peperangan kuno, dan di sini pun Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk membiarkan cairan hitam itu bergabung bersama Lo Feng karena Babata yakin cairan hitam ini akan menjadi paduan yang pas untuk Lo Feng. Lo Feng memahaminya dan setuju dengan Babata, dan sebelum Lo Feng bergabung dengan cairan hitam itu, Lo Feng menyimpan inti kekuatannya ke dalam tubuh klan Mosha sebagai jaga-jaga jika logam hitam ini akan berbahaya kepada inti kekuatannya. Setelah itu Lo Feng membiarkan cairan hitam tersebut masuk ke dalam tubuh Lo Feng, yang di sini cairan itu tidak hanya masuk ke dalam tubuh Lo Feng tetapi juga menyatu dengan sel tubuh Lo Feng, yang membuat Lo Feng di sini merasakan kalau kekuatannya meningkat berkat bergabung bersama dengan cairan hitam ini. Membuat Lo Feng pun semakin tertarik dan mencoba untuk mengumpulkan cairan hitam dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Singkatnya, Lo Feng telah mengumpulkan banyak cairan hitam, yang juga Lo Feng menemukan adanya cairan silver yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada cairan hitam. Dan singkatnya, setelah Lo Feng mengumpulkan dengan jumlah yang cukup banyak, Lo Feng pun menggabungkan semua cairan logam tersebut ke dalam tubuhnya, yang seketika hal ini memberikan peningkatan kekuatan kepada Lo Feng dan juga armor baru, yang dimana armor ini merupakan armor yang telah kita tunggu-tunggu cuy, yaitu armor bersayap, yang ternyata itu bukan berasal dari Rotary Beam Cloud, tetapi ternyata memang berasal dari armor baru yang berasal dari logam baru. 这和那金属板有关。看来果冰焰水以后就叫冰甲了。 Semakin kita dibuat penasaran bagaimana kekuatan dari armor barunya Lo Feng, dan kita akan menyaksikannya di episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我的好像要急切地钻入我的皮肤，可这是什么东西？就是它的，是活性。